Asila, oke. Yang kedua Ida, yang ketiga Puput, Fatulil, yang ke Zaki, Chandra. Ketua kelasnya masuk ya. Nah, silakan ketua kelas dibimbing juga dulu agar hari ini kita mendapatkan yang manfaat dan barokah dan untuk masa depan kita semakin lebih baik lagi. Silakan ketua kelas dibimbing doa terlebih dahulu. Mari. Sebagai pedoman kita orang Islam kan, ya di situ
berlomba-lomba dalam kebaikan. Chandra apa tadi? Oh, alhamdulillah, benar sekali. Itu tangan Chandra. Pertanyaan ketiga adalah apakah sampai semua pernah menghadapi tantangan dalam berkompetensi secara sehat? Berlomba dalam berkompetensi secara sehat itu dengan baik sesuai dengan aturan. Mau sekolah ya benar, mau mengerjakan ujian juga nggak pernah menontek. Coba, tidak kenapa? Berkompetensi secara sehat, lomba apa? Atau ujian pernah enggak? Pernah lomba apa? Kiraan. Alhamdulillah. Kita coba ya. Nah, ini cuma berkompetensi. Jadi berlomba kiraan dan dia bersungguh-sungguh tidak mogok sama juri ini, itu termasuk kompetensi secara sehat. Selanjutnya adalah coba pembelajaran kita ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetensi dan kebaikan dalam tes kerja. Coba saya perwakilan coba ini Fatul bacakan Al-Maidah ayat 48 dengan tampil dan baik. Coba gak usah kesusu dengan tampil dan baik. Coba yang lainnya didengarkan ya. Coba apa? bekerja, tenang usaha. Maka ketika sungguh-sungguh dalam melakukan apapun,
menyimpulkan asbabun nuzul, kenapa ayat itu turun, kenapa ayat itu diturunkan, itu apa manfaatnya untuk kita semua. Sedangkan kelompok untuk ya sekarang kayak nanti yang kelompok nanti mencari asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzulnya
Nomor 2 namanya Injil, Zabur, Injil. Nomor 3 namanya apa nomornya? Al-Qur'anul Karim. Sudah, coba kelompok 2 dulu. Apa asbabun nuzul turunnya Al-Maidah yang berapa? Coba kesimpulannya apa? Ayo dibaca. Ayo berdiri, baca. Tekannya dicekel. Ya. Apa tujuannya? Ditentukan apa aja? Pada untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah membawa dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Pada masa itu terjadi perbedaan antara kaum Yahudi dan Nasrani mengenai hukum dan ajaran yang harus diikuti. Mereka saling mempertahankan kitab masing-masing seperti yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang membedakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi panduan utama. Oke, terima kasih untuk apa tadi namanya? Injil Quran, Injil. Oke, namanya sudah selesai ya. Oke, jadi ini seperti itu tadi tentang asbabun nuzul dari Al-Maidah ayat 8 tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Anak-anak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini ada beberapa contoh atau manfaat kompetensi dalam kebaikan dan kerja yang baik adalah ada 2 aspek penting yang dapat banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah motivasi untuk berbuat lebih baik. Jadi kalau kita itu selalu berkompetensi, maka kita ada perubahan akan lebih baik. Jadi ada motivasi untuk berbuat lebih baik kalau kita mau melakukan kompetisi dalam kebaikan, kita ada motivasi. Kalau nggak ada kompetensi, ya nggak ada kompetisi, berarti nggak ada motivasi. Yang kedua, manfaatnya adalah mengembangkan diri yang berkelanjutan, berlomba-lomba dalam kebaikan, semua mendorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini cukup mencakup peningkatan pengetahuan, jadi tambah mengerti, semakin belajar ilmunya, semakin terampil, selalu bersikap positif dan bertumbuh sesuai dengan pola pikir dan karakternya. Sehingga anak SMK dengan anak SMP itu berbeda. Bedanya apa? Harus lebih baik dari anak-anak yang lebih dewasa. Yang ketiga, peningkatan solidaritas. Jadi ketika ada kompetensi, maka kita itu akan menaik solidaritas kita dengan orang lain, yaitu melakukan kebaikan dalam memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan rasa solidaritas antar individu. Jadi manfaatnya. Yang selanjutnya adalah manfaat atas kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah produktivitas yang lebih tinggi. Jadi orang itu kalau memiliki etos kerja yang tinggi, maka dia akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi juga. Kalau di sini etos kerja yang kuat adalah seseorang untuk bekerja dengan tekun dan efisiensi, dan ini sering menghasilkan produktivitas yang lebih banyak yang lebih tinggi. Jadi kalau sekolah tangan, maka hasilnya akan lebih banyak. Yang kedua, kredibilitas dan kepercayaan. Orang-orang akan lebih senang kepada kita karena kita memiliki semangat etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kepuasan dan kesenangan hidup yang mengembangkan karakter positif. Jadi Nabi Muhammad SAW selama beliau hidup tidak pernah melakukan yang namanya sudon, bersalatus sudon. Bahkan banyak musuh beliau sekalipun ingin menyerang beliau, tetap Nabi Muhammad selalu berkarakter positif. Karena itu kita sebagai hambanya, kita sebagai temannya, Nabi Muhammad SAW harus meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi anak-anak yang saya banggakan untuk tugas minggu depan, sedangkan nanti membuat konsep atau membuat kesimpulan tentang manfaat. Jadi apa manfaatnya orang itu memiliki kompetensi dalam kebaikan. Yang kedua, apa membuatnya dampak
itu diciptakan Allah Taala tidak untuk diam saja, tidak untuk menerima apa yang disampaikan guru, apa yang diberikan oleh guru kita, tidak. Tapi kita adalah mencari cara bagaimana kita belajar agar lebih cepat, belajar agar lebih banyak ilmu, dan agar kita ada ayat yang berbunyi dan Allah dari ilmu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Semakin kita berilmu maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita, dan semakin kita berilmu juga kita akan bisa membanggakan, bisa membuat orang lain akan semakin senang dengan kita. Anak-anak yang dilakukan Allah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kesimpulan dari ini adalah kita harus tetap semangat untuk meraih kesuksesan, semangat untuk berkarya. Ada pertanyaan? Kelompok Injil, mana Injil tadi? Injil Zabur, mana Zabur? Zabur ya. Al-Quran, ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak, mari pertemuan hari ini kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa semakin bermanfaat dalam apa yang kita pelajari, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak selalulah berpositif thinking, berpikir yang baik agar kita selalu menjadi orang-orang yang baik. Al-Fatihah. Sekian dari Bapak, mohon maaf, dan mudah-mudahan di pertemuan minggu depan kita tugas ini ya, tugasnya adalah tadi yang disampaikan, dipersiapkan dicari dari teman-teman, dicari dampak positif dan negatif orang-orang yang memiliki kompetensi dan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam kebaikan. Dicari apa dampak positif dan negatifnya. Sekian dari Bapak.